Pelaksanaan Prapor-Prof dan Porprov yang ditunda ditindaklanjuti oleh Konipati untuk mengembalikan anggaran. Puluhan sopir truk seluruh Jawa Tengah melakukan aksi demo di kantor Gubernur Jawa Tengah agar mencabut pelanggaran overload dan overdimensi. Demi pencegahan stunting sejak dini, pemerintah Kabupaten Kendal mencanangkan gerakan minum tablet penambah darah di sekolah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Menolak aturan odol terkait pembatasan muatan serta pembatasan kapasitas truk, puluhan sopir truk di Jawa Tengah mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Mereka mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut pelarangan overload dan overdimensi atau odol. Jangan takut! Puluhan sopir truk dari seluruh Jawa Tengah Jumat siang mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah. Dengan tidak membawa armada truknya, para sopir truk ekspedisi dan logistik ini mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk ikut menyuarakan aspirasi mereka menolak aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Selama pemberlakuan aturan overload overdimensi, salah satu sopir truk mengaku sudah tidak bisa bekerja. Bahkan saat akan melakukan uji kir secara berkala mendapat penolakan dari Dinas Perhubungan. Dan saya minta tolong sama Bapak Dirut supaya dikasih ampunan lah, supaya kita bisa bekerja, jadi kita bisa ngasih makan anak istri, Pak. Kasihan benar, Pak. Saya 3 bulan sudah bekerja. Tiap berangkat kerja kembali lagi di jalan tol maupun itu suruh pulang. Pembatasan muatan serta pembatasan dimensi truk yang dilakukan oleh pemerintah ini sebagai upaya untuk mengurangi kecelakaan serta kerusakan jalan akibat adanya kelebihan muatan serta kondisi truk yang tidak sesuai dengan standar pabrikan truk. Dari Semarang, Hendufan, Lingkar TV melaporkan. Ketua Konipati Mustamaji mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengembalikan anggaran sebanyak 5,7 miliar rupiah kepada pemerintah daerah. Anggaran tersebut merupakan anggaran ajang Prapor-Prof dan Porprov di Kabupaten Pati yang ditunda. Ditemui di kantornya pada tempo hari, Ketua Konipati Mustamaji mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengembalikan anggaran sebanyak 5,7 miliar rupiah kepada pemerintah desa. Anggaran tersebut merupakan anggaran ajang Prapor-Prof dan Porprov di Kabupaten Pati yang ditunda. Anggaran yang dikembalikan tersebut dikatakan Mustamaji terdiri dari 5 miliar untuk Porprov dan 700 juta untuk Prapor-Prof. Sedangkan untuk anggaran Prapor-Prof dan Porprov ke depan, pihaknya akan mengajukan permohonan kembali ke pemerintah daerah. Kalau untuk kegiatan Porprov nanti kita bisa mengajukan permohonan kembali ke Bupati. Semoga harapan kami semoga nanti pada saat pelaksanaan Porprov, semua pihak dari pemerintah kabupaten bisa membackup terkait terselenggaranya kegiatan Porprov mendatang, sehingga pada pelaksanaan besok Pati sebagai Porprov bisa sukses semuanya. Lebih lanjut, Mustamaji mengungkapkan bahwa kegiatan Prapor-Prof akan diadakan tahun 2022. Mengenai waktunya pelaksanaan Prapor-Prof, ia menyebutkan bahwa semua bergantung dari pengurus provinsi dan masing-masing cabang olahraga. Ketua Konipati Mustamaji berharap setidaknya 1 tahun sebelum melaksanakan Porprov harus diadakan Prapor-Prof terlebih dahulu. Sehingga setelah digelarnya Prapor-Prof, pihaknya bisa mempersiapkan diri dan mempersiapkan atlet-atlet untuk Porprov mendatang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Bupati Pati mengimbau kepada para pekerja seni untuk bersabar terkait kelonggaran pentas seni. Yang sebelumnya diketahui Bupati Pati Haryanto menerima audiensi dari beberapa seniman yang ingin meminta kelonggaran dalam pentas. Bupati meyakinkan bahwa ketika nantinya regulasi membolehkan, maka pihaknya akan mempersilahkan pementasan secara terbuka.
Ditemui usai menghadiri acara pemberian penghargaan terhadap personel TNI Polri serta tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Pati pada Kamis pagi, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan bahwa pihaknya mengimbau pekerja seni di Kabupaten Pati untuk bersabar. Sebelumnya diketahui Bupati Haryanto sempat menerima audiensi dari beberapa pekerja seni dalam rangka meminta pelonggaran terkait pementasan. Dalam kesempatannya, Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa pihaknya hanya menjalankan regulasi dari pusat terkait pembatasan akibat COVID-19. Pihaknya juga menegaskan bahwa aturan pembatasan ini tidak hanya dijalankan di Kabupaten Pati, melainkan di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak untuk menaati peraturan yang ada. Seniman itu kan minta kelonggaran dari dulu. Saya kan tidak pernah karena ini kan regulasi. Kita itu membuat regulasi, pedomannya adalah pusat. Kan semuanya nggak ada lah. Daerah mana yang sudah bebas itu nggak ada. Kita kan tetap harus taat pada aturan. Kalau aturannya memang nanti boleh buka semua, ya saya tetap membolehkan. Tapi kalau belum ya kita harus patuh. Meski begitu, Bupati menegaskan bahwa nantinya regulasi memperbolehkan pementasan secara terbuka, maka pihaknya tidak akan melarang para seniman untuk pentas. Pihaknya juga mengaku sudah mengakomodir para seniman dengan memperbolehkan pementasan akan tetapi secara terbatas di dalam gedung sepanjang tidak ada aduan dari masyarakat yang terganggu. Jadi nanti kalau memang regulasinya boleh, saya nggak akan melarang. Berpuluh-puluh tahun itu do nanggap dangdut, nanggap ketoprak, nanggap tayub, saya nggak melarang kok. Siapa yang melarang? Nggak ada. Hanya saja ini karena pandemi COVID, pasti kumpul orang banyak, yaitu ya sementara sudah kita akomodir. Kita akomodirnya di mana? Akomodirnya di gedung. Gedung kan boleh, ya sepanjang tidak ada komplain warga. Kecuali kalau yang ada live musik itu, warga sekitar itu kan kebisingan, ya itu kan kita peringatkan harus sesuai dengan, dan kebetulan belum izin dengan saya, ya. Jadi karena itu ya harus sabar, tidak akanlah pemerintah itu menyengsarakan rakyatnya, nggak ada. Baik saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil, nggak ada menyengsarakan rakyatnya, nggak ada. Secara tegas, Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan jajaran Forkopimda tidak akan mungkin membuat kebijakan yang bertujuan untuk menyengsarakan masyarakat. Ia menyontohkan banyak kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat, seperti halnya pemindahan pedagang kaki lima ke alun-alun Kembang Joyo yang saat ini mulai ramai dikunjungi pembeli. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh.
HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Caca Frederika, istri Bupati Kendal, membuat strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kendal dengan cara memberikan tablet penambah darah bagi remaja putri serentak di seluruh SMP dan SMA se-Kabupaten Kendal. Untuk mengejar target angka stunting, pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS mencanangkan gerakan minum tablet penambah darah di sekolah bertajuk Germas to School, Remaja Putri Sehat dan Cerdas. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam upaya penurunan stunting, mengingat kesehatan calon ibu mulai dari remaja putri sangat mempengaruhi tingkat prevalensi stunting. Pencanangan dilakukan secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Caca Frederika, yang difokuskan di SMP Negeri 1 Cepiring dan melalui Zoom seluruh sekolah di Kabupaten Kendal. Caca, panggilan akrabnya, menyampaikan pada para remaja putri, pentingnya minum tablet penambah darah secara berkala bisa menurunkan angka stunting. Sebab dengan minum penambah darah, seluruh organ tubuh perempuan akan menjadi sehat. Penurunan prevalensi stunting merupakan bagian dari misi pertama pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing. Bahkan Caca juga memberikan gambaran sekaligus wawasan kesehatan bagi semua remaja putri, jangan sampai diberi obat penambah darah namun tidak diminum. Maka dengan gerakan minum tablet penambah darah, dipastikan semua remaja putri ketika mendapatkan tablet benar-benar akan diminum. Saya benar-benar mau tahu sampai ke akarnya, mau tahu sampai ke bawah-bawahnya, itu benar-benar implementasinya benar atau enggak. Karena kecamatan Cepiring ini adalah salah satu kecamatan dengan angka stunting yang lebih dari 200 anak. Anak yang terindikasi stunting di kecamatan Cepiring ini lebih dari 200 anak, 250 anak. Caca menjelaskan stunting disebabkan oleh kekurangan zat mikro yang mengakibatkan kurangnya sel darah merah atau anemia. Sehingga gerakan minum tablet penambah darah di sekolah merupakan langkah tepat guna mencegah stunting langsung di akar permasalahannya. Selain itu, program ini juga dapat menyentuh langsung ke target utama yang berperan amat penting dalam pencegahan stunting, yaitu remaja putri. Siswi SMP Negeri Cepiring mengaku senang mendapatkan tablet penambah darah ini. Agar
siswi tersebut dapat sehat, dapat darahnya dapat bertambah dan terhindar dari stunting. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Parno mengatakan, hari Jumat kemarin serentak semua sekolah negeri maupun swasta melakukan gerakan minum tablet penambah darah, tujuannya untuk mengurangi stunting di Kabupaten Kendal. Yang kami bagi semua remaja yaitu ada 110 SMP se-Kabupaten Kendal baik negeri maupun swasta, kita bagi semuanya dan hari ini kita serentak minum semuanya tablet tambah darah. Tujuannya sendiri apa sih Pak? Untuk mengurangi stunting di Kabupaten Kendal. Dengan adanya pemberian tablet darah ini, kita pencegahan dari dini dan untuk mencapai suatu SDM yang lebih tinggi supaya Kendal handal dan mendunia. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cepiring Zubaidi mengatakan, pemberian obat ini sudah dilakukan secara rutin oleh sekolah yang didrop tablet penambah darah dari puskesmas untuk pencegahan stunting. Untuk pemberian tablet tambah darah ini kami sudah secara rutin setiap periode tertentu kami dikirim obat dari puskesmas, kemudian kita laksanakan kegiatan minum tablet tambah darah ini secara serentak di sekolah. Zubaidi menyambut baik gerakan minum tablet penambah darah yang diprakarsai Ketua Tim Penggerak PKK dan Germas yang digalakan Dinas Kesehatan dan menyampaikan kesiapannya dalam mensupport program pencegahan stunting dari pemerintah. Menurutnya program ini sangat baik dan bermanfaat bagi siswi di sekolah. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, Kabupaten Kudus menjadi tuan rumah acara kick-off sosialisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah. Ya, acara tersebut membahas tentang Undang-Undang HKPD agar pembangunan di daerah dapat lebih strategis. Sosialisasi yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus pada Jumat 11 Maret tersebut dihadiri oleh pejabat dari pusat dan daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenku RI Astra Primanto Bakti, Direktur Jenderal Anggaran Kemenku RI Isa Rahmat Tarwata, anggota DPR RI Komisi 11 Mustafa, dan kepala daerah di wilayah Jawa Tengah turut hadir dalam acara tersebut. Undang-Undang HKPD akan menjadi solusi bagi daerah yang dana transfernya masih rendah. Hal tersebut dikarenakan ada sejumlah alokasi anggaran yang prosentasenya dinaikkan sehingga ada penambahan jumlah penerimaan. Bupati Kudus Hartopo optimis undang-undang tersebut akan meningkatkan harmonisasi antara pusat dan daerah dalam merespon kebutuhan pembangunan daerah, sehingga peningkatan perekonomian daerah dapat terwujud. Ya, masalah HKPD tadi apa yang sudah saya sampaikan, ada 4 pilar. Bahwa lahirnya undang-undang HKPD ini tentu bahwa untuk membangun keselarasan, keseimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan daerah. Ini tentu bahwa hal-hal yang seperti ini, bahwa selama ini kesenjangan di Republik ini, ya, bahwa ada daerah yang sangat amat kaya, ada daerah yang sangat amat kekurangan. Maka lahirnya Undang-Undang HKPD ini menjadikan sebuah instrumen untuk ada pemerataan. Bupati Kudus menambahkan pemerintah telah melakukan revisi aturan penggunaan dana cukai di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 ke PMK Nomor 215. Namun aturan tersebut masih terlalu kaku dan belum fleksibel seperti sebelumnya. Dalam PMK 215 sendiri, untuk alokasi kesehatan diberi jatah sebesar 40% dari anggaran, kemudian alokasi bidang penegakan hukum 10%, dan alokasi kesejahteraan masyarakat sebesar 50%. Ya tentu, ini untuk kabupaten kota, bahwa selama ini, bahwa sekarang ini kalau dulu hanya ada dana desa, saya perjuangkan bahwa kelurahan pun ada dana kelurahan. Dana bagi hasil juga pun BHCT, yang dulunya 2% kita naikkan ke 3%. Sekarang untuk bagaimana untuk pengaturan pengalokasian itu untuk peraturan PMK-nya? Ya nanti kita tunggulah bahwa dengan adanya PP kita turunkan ke PMK bagaimana kebutuhan sesungguhnya di wilayah. Maka saya minta kepada para kepala daerah agar membangun komunikasi untuk bisa cerdas melihat peluang ini. Inilah yang saya harapkan. Sehingga ada komunikasi apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga kita sinkronisasi tentang regulasi. Bagaimana keputusan undang-undang ini dijabarkan di dalam PP, peraturan pemerintah, sehingga di dalam turunannya peraturan menteri. Dan di dalam peraturan menteri inilah bagaimana bisa mengaktualisasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenku RI Astra Primanto Bakti merespon akan pertimbangan fleksibilitas DPH-CHT. Pihaknya menyampaikan setiap daerah di Indonesia memang memiliki keunikan kondisi masing-masing, tak terkecuali di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, Undang-Undang HKPD hadir agar pembangunan di daerah dapat lebih strategis. Timbal baliknya, Prima mendorong agar seluruh kepala daerah terus meningkatkan kualitas belanja daerah. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.